Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan presentasi terkait paper yang telah saya buat. Eh, Baiklah, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satria Wibowo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kajian yang berjudul Optimalisasi Fuel Ratio pada aktivitas pertambangan sebagai strategi efisiensi energi berkelanjutan. Kajian ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah pada program Magister Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Next slide. Tekanan ganda pada pertambangan batu bara modern. Pada kegiatan penambangan terbuka, konsumsi bahan bakar merupakan salah satu komponen biaya operasional terbesar. Fuel ratio menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi penggunaan energi pada kegiatan produksi. Namun, dalam praktiknya, nilai fuel ratio sering dipengaruhi oleh beberapa faktor operasional, seperti kondisi jalan tambang, keserasian alat, sistem pengendalian operasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi fuel ratio sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi operasi tambang secara berkelanjutan. Di sini industri dituntut untuk melakukan ekstraksi masif namun dengan jejak karbon minimal. Efisiensi energi bukan lagi sekedar program penghematan, melainkan syarat utama kelangsungan bisnis. Nah, permasalahan utama fuel ratio sebagai indikator vital performa tambang. Menurunkan nilai fuel ratio berarti meningkatkan margin profit dan menurunkan emisi secara bersamaan. Adapun anatomi konsumsi bahan bakar secara matematis itu di definisikan di mana adanya faktor penghambat dan faktor penggerak, di mana faktor penghambatnya itu adalah gerak jalan, distance, dan idle time. Inilah yang mengakibatkan fuel ratio bisa menjadi bengkak. Kemudian faktor penggeraknya itu berupa produktivitas alat. Di sini produktivitas alat dapat ditempuh apabila gerak jalan, distance, dan idle time itu eh, kita optimalkan sehingga volume produksi akan meningkat. Nah, optimalisasi secara matematis hanya bisa dicapai dengan mereduksi total resistensi mekanis dan memaksimalkan output produktif tanpa jeda. Tiga pilar utama dalam strategi optimalisasi ini. Permasalahan utamanya itu yang pertama, pilar pertama yaitu geometri jalan yang fokus kepada infrastruktur fisik. Kemudian pilar kedua terhadap produktivitas dan keserasian, yaitu sinkronisasi mekanis. Dan pilar ketiga, sistem pengendalian, yaitu fokus pada manajemen armada digital FMS. Ketiga pilar ini beroperasi secara interdependen. Kegagalan pada satu pilar akan melipat gandakan inefisiensi pada pilar lainnya. Nah, permasalahan utama yang menjadi dasar kajian ini adalah belum optimalnya pengelolaan konsumsi bahan bakar akibat yang pertama, ketidaksesuaian manufaktur, kondisi geometri jalan tambang, serta sistem pengendalian operasional yang belum terintegrasi secara optimal. Hal ini bertampak langsung terhadap peningkatan biaya operasional tambang. Nah, untuk pilar pertama, rekayasa geometri jalan angkut. eh, Pada penelitian ini, geometri jalan tambang sangat berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar karena berkaitan langsung dengan hambatan gerak alat angkut. Nah, parameter pentingnya meliputi yang pertama gerak jalan atau kemiringan. Kemiringan ekstrim memaksa mesin bekerja pada RPM tinggi.
dan membakar bahan bakar secara eksponensial. Kemudian cross slope atau sudut kemiringan melintang yang memastikan drainase mencegah jalan ambles. Jika kondisi jalan ini ambles-ambles, maka produktivitas unit atau kecepatan dari hauler atau DT itu juga akan menurun, yang mengakibatkan rolling resistance-nya juga akan meningkat. Kemudian radius tikung menentukan momentum kendaraan dalam pengereman tajam, membuang energi kinetik. Jadi ketika radius tikungnya itu tidak sesuai, maka dia akan mengalami perlambatan. Nah, ketika kita membuat radius tikungannya itu optimal, maka eh, kendaraan itu bisa melaju dengan semestinya dan tetap aman pada kecepatan tertentu yang lebih optimal. Nah, permukaan jalan yang buruk secara langsung meningkatkan resistance itu tadi atau tahanan gulir, memaksa dump truck membakar lebih banyak energi hanya untuk bergerak maju. Dampak langsung dari perawatan infrastruktur terhadap inefisiensi, eh, jalan tanpa perawatan dan jalan dengan perawatan. Nah, di sini dapat terlihat grafik bahwasanya dengan adanya perawatan jalan itu ada penurunan konsumsi BBM hingga 15%. Data perawatan jalan angkut secara berkala terbukti menurunkan rolling resistance secara drastis, menghasilkan penghematan bahan bakar hingga 15% menurut penelitian Pradita Nur Hakim dan kawan-kawan. Nah, aksi strategis lakukan rekayasa jarak damping melalui subsidi silang jarak atau pembuatan rute tersingkat untuk mencegah overutilasi jumlah hauler. Kemudian tentang harmonisasi alat gali muat dan angkut atau match factor. Match factor atau keserasian unit harus mendekati nilai satu. Apabila membuang bahan bakar tanpa produksi atau loader akan menganggur menurunkan metrik tonase. Jika tidak serasi, hauler akan mengantri dan membuang bahan bakar tanpa produksi itu tadi. Atau loader akan menganggur jika dia lebih dari satu, mengakibatkan bahan bakar itu sumber dari alat muatnya. Nah, keserasian kerja antara alat gali dan alat angkut sangat menentukan efisiensi operasi. Mass factor yang ideal dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas, serta menurunkan konsumsi bahan bakar sehingga fuel ratio dapat ditekan secara optimal. Hmm. Kemudian pilar ketiga, sistem pengendalian operasional berbasis sistem digital seperti fleet management system atau eliminasi waktu tunggu atau idle time. Nah, idle time adalah pemborosan energi murni. Mesin tetap menyala, bahan bakar terus terbakar, namun angka produksi BCM tetap nol. Semakin besar porsi waktu tunggu pada siklus harian, semakin hancur nilai fuel ratio. Nah, untuk mengeliminasi ini, itu kendalikan melalui fleet management system. Jadi, kapabilitas dari FMS ini yaitu pemantauan konsumsi bahan bakar secara real time, pengaturan dispatching alokasi unit dinamis berdasarkan kepadatan rute, pencegahan bottleneck di area loading dan dumping. Jadi gini, dengan fleet management system, waktunya kan secara real time tuh. Nah, ketika dari EXA 1, 2, dan 3 itu DTA BCD ini di Exa 1 sudah ada yang mengantri satu, Exa 2 kosong, Exa 3 mengantri dua. Nah, DT yang mengantri dua itu bisa dialihkan ke Exa 2 yang kosong karena dengan fleet management system itu bakal ketahuan dan terlihat oh ini bakal mengantri atau rute nanti rute jalur A, jalur B, jalur C itu sangat ramai. Oh, ini resiko kredit, maka bisa dialihkan peralihan jalannya, langsung dikontak untuk DT-nya. Nah, dampak dari pengaturan alokasi unit berbasis digital terbukti mampu memangkas waktu tunggu atau idle time hingga 20%, menurunkan fuel ratio secara radikal. Itu menurut Reynaldi Ramadan. Nah,
Pengendalian operasional berbasis sistem digital ini, seperti fleet management, berperan penting dalam monitoring pergerakan alat, pengaturan dispatch unit tadi, serta pengendalian waktu tunggu. Ketiga perbedaan ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara terintegrasi. Nah, jadi ini ada matrik diagnostik operasi konvensional versus optimal. Dari segi geometri jalan, permukaan buruk dan rolling resistance tinggi itu ketika kita optimalkan terawat secara rutin itu akan mengurangi kurang lebih konsumsi sekitar 15% konsumsi BBM. Kemudian dari keserasian alat, jika match faktor kurang dari satu, maka dia akan sering antri dan match faktor yang mendekati satu itu akan harmonis. Itu akan meminimalkan eh, idle time-nya itu tadi. Kemudian sistem pemantauan. Jika eh, konvensional itu masih pencatatan manual, eh, jadi eh, kurang reaktif ya. Nah, kemudian kalau FMS itu secara real time. Jadi dia dapat kurang lebih mengurangi kurang lebih 20% dari waktu idle time yang seharusnya. Dari jejak lingkungan pun pembakaran BBM berlebih, maka emisi karbon juga akan tinggi. Nah, sedangkan efisiensi energi berkelanjutan, maka emisi tertekan karena bahan bakar yang harusnya terbakar dan berubah menjadi karbon dioksida itu dapat diminimalisir. Nah, nah, bahan bakar. Jadi, eh, fuel ratio merupakan indikator yang menunjukkan jumlah konsumsi bahan bakar terhadap jumlah material yang diproduksi. Menjabatani operasional dengan keberlanjutan, dengan menginefisiensi konsumsi BBM, kita energi itu akan terhemat dan emisi karbon dapat dicegah. Bahan bakar yang berhasil dihemat melalui optimalisasi fuel ratio bukan sekedar pemotongan biaya. BBM yang tidak dibakar adalah karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer. Ini adalah wujud nyata integrasi keberlanjutan dalam operasi tambang. Nah, eh, selanjutnya, kita jalan menuju pertambangan di masa depan. Nah, optimalisasi fuel ratio konvensional ini yaitu mengunci efisiensi dasar. Menguasai manajemen fuel ratio hari ini adalah persyaratan penghematan biaya operasi dan peningkatan profitabilitas yang diraih saat ini yang akan menjadi modal kapital untuk investasi teknologi elektrifikasi di masa depan. Jadi nantinya itu optimalisasi ini masih tahap awal. Tahap awal untuk menuju pertambangan masa depan yang eh, berkelanjutan. Nah, tahap selanjutnya setelah kita mengoptimalisasi fuel ratio itu, kita dapat beralih menggunakan transisi penggunaan bahan bakar alternatif atau bisa saat ini sudah dikembangkan menggunakan energi listrik. Nah, jadi dikonversi terlebih dahulu menjadi energi listrik. Maka sumbernya nanti bisa banyak, bisa menggunakan energi alternatif ataupun masih menggunakan energi fosil. Namun dengan adanya listrik, konversinya akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Adapun efisiensi energi berkelanjutan, nilai strategis yang terintegrasi dari aksi taktis perawatan jalan dan sistem FMS real time itu menghasilkan penurunan nilai fuel ratio, dampak bisnis biaya operasi turun dan profitabilitas naik, dan dampak lingkungan dan masa depan emisi berkurang modal untuk elektrifikasi tercipta. Kesimpulannya, eh, titik temu
Optimalisasi fuel ratio adalah strategi ganda yang secara simultan menekankan biaya operasional hauling dan menurunkan jejak emisi karbon tambang secara signifikan. Melalui rekayasa geometri jalan yang presisi dan eliminasi idle time berbasis FMS digital, inefisiensi mekanis dapat ditekan hingga 15-20%. Fondasi keberlanjutan pengendalian fuel ratio saat ini menciptakan ruang profitabilitas yang diperlukan untuk menyokong era transisi energi dan elektrifikasi di masa depan. Oke, sekian eh, presentasi dari kami. Pekerjaan yang optimal dan produktif adalah hal yang perlu dijaga oleh seluruh umat manusia sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diemban untuk setiap pekerjaan. Nah, sebelum kami tutup, eh, kita akan membahas eh, berikut pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh Pak Bakti. Di sini kita jawab pada sesi pembahasan. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bakti yang telah memberikan pertanyaan terkait artikel dan hasil presentasi yang saya buat. Nah, di pertanyaan pertama tentang validas model matematis, itu bagaimana koefisiensi dalam model FR A plus BG plus CD plus DP plus EIT ditentukan. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan studi literatur tanpa data empiris lapangan. Jadi, Nah, model matematis yang saya gunakan ini, Pak, pada penelitian ini masih bersifat konseptual dan disusun berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian terdahulu, bukan dari hasil regresi langsung dari data lapangan. Nah, koefisien A, B, C, D, dan E pada model tersebut itu mempresentasikan tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap fuel consumption. Nah, sebagai contoh, itu penelitian Hasan dan Dalena pada tahun 2022 menunjukkan bahwa peningkatan grade jalan meningkatkan konsumsi fuel dump truck. Sedangkan penelitian Sindinra 2022 menjelaskan bahwa idle time yang tinggi menurunkan efisien operasional. Dari berbagai hasil penelitian tersebut, kemudian saya integrasikan menjadi model hubungan umum antara fuel consumption dan variabel operasional. Jadi, model ini berfungsi sebagai kerangka awal atau konseptual model untuk menentukan nilai koefisien secara valid. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data aktual lapangan dan metode statistik seperti regresi linear berganda. Sehingga mungkin ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut, Pak, agar eh, terkait koefisien dalam model FRA plus BG plus CD plus DP dan plus EIT itu dapat ditentukan untuk nilai koefisiennya. Karena secara penelitian untuk yang tugas kali ini saya eh, batasi sebagai penelitian yang bersifat konseptual berupa dari studi literatur. Pun untuk pertanyaan kedua tentang keterbatasan metode, bagaimana Anda memastikan reliabilitas hasil jika metode yang digunakan hanya studi literatur sistematis tanpa validasi data aktual di lapangan? Nah, metode studi literatur sistematis memang memiliki keterbatasan karena tidak melakukan pengujian langsung di lapangan. Namun, reliabilitas penelitian saya dijaga dengan cara memilih sumber yang berasal dari jurnal ilmiah, skripsi, dan penelitian yang relevan dengan topik fuel ratio serta efisiensi energi tambang. Selain itu, saya juga membandingkan hasil antar penelitian untuk melihat pola yang konsisten. Misalnya, beberapa penelitian sama-sama menunjukkan bahwa perbaikan geometri jalan dan pengurangan idle time dapat menurunkan fuel ratio. Jadi, walaupun belum tervalidasi secara empiris di satu site tertentu, hasil penelitian ini tetap memiliki dasar akademik yang kuat sebagai kajian konseptual dan dapat dijadikan referensi awal untuk penelitian lanjutan berbasis data lapangan.
Untuk pertanyaan yang ketiga tentang generalisasi hasil, apakah hasil optimalisasi fuel ratio ini dapat diterapkan pada semua kondisi tambang, misalnya dengan topografi yang berbeda, jenis alat, atau skala produksi, atau hanya relevan pada kondisi tertentu? Menurut saya, hasil penelitian ini tidak bisa langsung digeneralisasikan atau disamakan untuk seluruh tambang karena setiap tambang memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti topografi, jenis alat, jarak hauling, kondisi jalan, dan target produksi kan berbeda-beda. Namun demikian, prinsip dasar optimasi fuel ratio tetap dapat diterapkan secara umum, misalnya melalui pengurangan rolling resistance, pengendalian idle time, dan peningkatan match factor. Yang membedakan adalah besarnya pengaruh masing-masing variabel pada setiap set tambang. Jadi penelitian ini lebih tepat dijadikan sebagai model pendekatan umum yang nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi operasional masing-masing perusahaan tambang. Nah, untuk inti dari setiap baik, maaf terputus, kita lanjutkan saja. Nah, terkait generalisasi ini tadi, ini bisa dipakai, namun sebagai prinsip dasarnya saja untuk prinsip dasar optimalisasi fuel ratio yang dapat diterapkan secara umum, yaitu melalui pengurangan rally resisten, pengendalian idle time, dan peningkatan range factor yang tadi kita bahas. Oke, selanjutnya adalah tentang hubungan antar variabel. Bagaimana interaksi antar variabel, misalnya data produktivitas dan LDPT, mempengaruhi fuel ratio secara simultan, bukan secara parsial seperti di model. Nah, pada kenyataannya, variabel dalam operasional tambang memang saling berinteraksi secara simultan. Nah, misalnya, idle time yang tinggi akan menurunkan produktivitas alat, sedangkan kondisi jalan yang buruk tidak hanya meningkatkan fuel consumption, tetapi juga memperpanjang cycle time. Dalam model yang saya gunakan, hubungan tersebut memang masih ditampilkan secara parsial agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Namun, secara operasional, variabel-variabel tersebut sebenarnya membentuk sistem yang saling berkaitan. Sebagai contoh, ketika gerak jalan diperbaiki, maka kecepatan hauling meningkat, cycle time menurun, dan produktivitas naik, idle time pun berkurang. Dan akhirnya fuel ratio ikut membaik. Jadi pengaruhnya tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat multivariable interaction. Oke, nah untuk yang kelima tentang efisiensi versus biaya implementasi, apakah investasi pada teknologi seperti Fleet Management System atau FMS selalu lebih ekonomis dibandingkan dengan penghematan bahan bakar yang diperoleh? Nah, menurut saya implementasi Fleet Management System tidak selalu langsung ekonomis untuk semua perusahaan tambang. Nah, sini terutama tambang skala kecil karena membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk perangkat, software, dan pelatihan operator. Namun, pada tambang dengan jumlah unit yang banyak dan konsumsi fuel tinggi, FMS dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui pengurangan idle time, peningkatan dispatching, dan monitoring konsumsi fuel secara real time. Nah, dalam penelitian yang saya kaji, pengurangan idle time dapat mencapai sekitar 20% sehingga secara jangka panjang biaya investasi dapat tertutupi oleh efisiensi operasional yang diperoleh. Jadi kelayakan ekonominya sangat tergantung pada skala operasi dan tingkat konsumsi bahan bakar perusahaan tersebut. Jadi tidak serta-merta dapat dikatakan bahwa FMS ini selalu lebih ekonomis. Itu tidak karena masih melihat dari skala operasi dan tingkat konsumsi bahan bakar perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keenam itu aspek lingkungan, seberapa signifikan kontribusi penurunan fuel ratio terhadap pengurangan emisi karbon dibandingkan dengan faktor lain di pertambangan, misalnya blasting atau processing. Nah, penurunan fuel ratio berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi karbon karena konsumsi solar alat berat menjadi lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan seluruh aktivitas pertambangan, kontribusinya memang bukan satu-satunya faktor dominan. Aktivitas seperti blasting, penggunaan genset, dan processing plant juga menghasilkan emisi yang besar.
Tetapi pada tambang terbuka, alat mekanis hauling dan loading merupakan konsumen bahan bakar terbesar, sehingga optimasi fuel ratio tetap memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi operasional. Selain aspek lingkungan, pengurangan fuel ratio juga berdampak pada efisiensi biaya dan peningkatan sustainability operasi tambang. Yang pertanyaan ketujuh tentang konsistensi bahasa. Mengapa terdapat penggunaan campuran bahasa Indonesia dan Inggris dalam abstrak dan isi? Apakah sudah sesuai dengan standar jurnal ilmiah? Nah, penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris pada abstrak sebenarnya sudah mengikuti standar umum jurnal ilmiah nasional, di mana abstrak biasanya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, saya menyadari bahwa pada bagian isi masih terdapat beberapa istilah berbahasa Inggris seperti fuel ratio, idle time, dan fleet management system. Hal tersebut karena istilah tersebut merupakan istilah teknis yang umum digunakan di dunia pertambangan dan sulit jika diterjemahkan secara penuh tanpa mengurangi makna teknisnya. Kedepannya, saya perlu meningkatkan konsistensi penulisan dengan memberikan penjelasan istilah asing saat pertama kali digunakan agar lebih sesuai dengan kaidah akademik. Mungkin biar kita jelas kita lihat artikelnya ya. Nah, di sini. Hmm, sini memang ditulis dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, di sini saya akui masih ada eh, standar kepenulisan yang saya terlewat, yaitu harusnya ketika menggunakan bahasa asing seperti fuel ratio ini itu harus di italik atau dimiringkan agar pembaca itu mengetahui bahwasannya ini menggunakan bahasa asing yang perlu diterjemahkan. Mungkin itu. Lanjut. Nah, tentang ketetapan rumusan masalah. Rumusan masalah hanya berupa satu pertanyaan umum. Apakah ini cukup untuk mewakili kompleksitas penelitian mencakup banyak variabel? Saya menyadari bahwa rumusan masalah pada paper ini masih cukup umum. Hal tersebut karena penelitian saya bersifat studi literatur dengan tujuan utama mengkaji strategi optimalisasi fuel ratio secara menyeluruh. Namun, apabila penelitian ini dikembangkan menjadi penelitian tesis atau penelitian lapangan, maka rumusan masalah memang perlu diperinci, misalnya terkait pengaruh berat jalan terhadap fuel ratio, hubungan produktivitas terhadap konsumsi fuel, atau efektivitas FMS terhadap idle time. Jadi, rumusan masalah saat ini masih bersifat umum sebagai payung penelitian, tetapi memang masih dapat dikembangkan menjadi lebih spesifik. Seperti berikut. Memang masih satu, kalau memang untuk penelitian lebih lanjut, ini hanya sebagai payungnya atau sebagai acuannya. Nah, untuk di tesis atau di lapangan itu wajib untuk dipecah-pecah lagi. Kemudian ke-9, kedalaman tinjauan pustaka. Apakah tinjauan pustaka sudah cukup kritis bukan sekedar deskriptif, misalnya dengan membandingkan hasil antar penelitian sebetulnya? Menurut saya, tinjauan pustaka pada paper ini masih dominan memang deskriptif dan belum sepenuhnya kritis. Saya masih lebih banyak menjelaskan hasil penelitian terdahulu dibandingkan melakukan perbandingan mendalam antar penelitian. Namun saya sudah mencoba menunjukkan hubungan antara penelitian ini. Misalnya beberapa penelitian dinamakan bahwa geometri jalan mempengaruhi field ratio. Sedangkan penelitian lain menekankan pengaruh produktivitas dan idle time. Dari sana saya menyusun bahwa full ratio dipengaruhi oleh kombinasi faktor operasional dan infrastruktur. Kedepannya, tinjauan pustaka dapat diperkuat dengan membandingkan metode penelitian, variabel dominan, dan hasil kuantitatif dari masing-masing penelitian sehingga analisis menjadi lebih kritis. Karena ini kemarin memang belum terlalu sempurna Pak untuk eh, paper yang saya buat.
Nah, kemudian keterkaitan paper dan presentasi. Dalam presentasi disebutkan adanya pengurangan inefisiensi hingga 15-20%, tetapi dalam paper tidak semua klaim kuantitatif dijelaskan secara rinci. Bagaimana Anda menjelaskan konsistensi antara keduanya? Jadi, ini saya ingin disclaimer dulu Pak bahwa angka efisiensi 15-20% ini pada presentasi berasal dari hasil penelitian terdahulu yang saya kutip, khususnya terkait perbaikan geometri jalan dan pengurangan idle time menggunakan fleet management system. Nah, pada paper saya memang belum menjelaskan seluruh angka kuantitatif tersebut secara rinci karena fokus paper lebih kepada kajian konseptual optimasi fuel ratio. Sedangkan pada presentasi saya mencoba menampilkan angka tersebut agar audiensi lebih mudah memahami dampak nyata dari strategi optimasi yang dibahas. Jadi sebenarnya data pada presentasi tetap berasal dari referensi yang sama dengan paper, hanya saja penyajian pada presentasi dibuat lebih ringkas dan komunikatif. Saya menyadari bahwa kedepannya konsistensi antara paper dan presentasi perlu diperkuat dengan menambahkan penjelasan sumber angka secara lebih detail pada isi paper. Mungkin bisa untuk di kedepannya akan saya perbaiki lagi, Pak, untuk ini. Karena kemarin saat membuat paper, itu pas saya baca lagi, wah memang kurang untuk angkanya. Harusnya udah dimasukkan tadi, sama seperti pas di kedalaman tinjauan pustaka ini tadi, Pak. Harusnya ditambah tentang variabel dominannya, metode penelitian, hasil kuantitatif dari masing-masing penelitian yang terdahulu. Jadi biar paper ini eh, lebih kritis lagi. Oke, oke, cukup. Mungkin itu tadi eh, seluruh pertanyaan yang sudah presentasi dan pertanyaan yang bisa saya jawab. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakti. Good and nice day and see you. Dadah.